5 seconds, you're going to enjoy everything about your favorite entertainment. Kita udah kedatangan teman-teman kita dari Tiga Nafas Likas. Ada Vino, ada Mas Rako Prijanto, dan ada nah gitu. Jahat lu Jah. Gue udah tahu banget kan, emang lu kangen banget sama mikrofon ya. Iya deh. Ada Reza juga. Halo, apa kabar? Gila, ini bosnya ya Reza ya? Gak juga kali. Oh gitu. Selalu profile. Tapi yang jelas YouLovers, Tiga Nafas Likas udah bisa ditonton sama YouLovers mulai kapan, Ja? 16 Oktober. 16 Oktober. Jadi mulai 6 hari lagi ya? mulai dimasukin remindernya di smartphone kamu YouLovers ya. Jadi hari sebelum pemutaran, alarm udah disiapin ya biar ingat gitu. Ini yang gue suka sama Tiga Nafas Likas adalah karena backgroundnya sejarah gitu. Kemarin waktu film Mas Rako yang sebelumnya, Mas Rako nggak datang gitu di sini. Jadi gue seneng bisa ketemu Mas Rako nih sekarang, yang kayaknya konsisten filmnya backgroundnya tentang ngerjain background tentang sejarah semenjak Sang Kiai ya Mas Rako ya. Iya, memang pas bikin Sang Kiai itu kemudian ada kayak rasa yang kayaknya senang gitu bikin film sejarah. Karena kan based on true story, terus researchnya itu seru gitu kan. Dan itu nggak bisa interpretasi kan ya? Iya, nggak bisa lah. Bisa kan, itu kita harus benar-benar detail banget. Dan ternyata film-film bergenre kayak gini nih menurut gue sih kayaknya sangat berguna gitu buat penonton film Indonesia gitu kan. Karena kadang-kadang kita harus memang tahu sejarah untuk kemudian kita bisa melangkah maju ke depan lah, mengambil pelajaran gitu. Dan banyak banget hal-hal yang memang belum diceritain, dan kalau kita baca textbook di sekolah kan mungkin boring gitu ya. Nah, ini coba untuk lebih nonton tuh akan lebih gampang untuk diserap gitu menurut gue. Dan yang positifnya banget adalah ketika habis bikin film Sang Kiai, seorang tokoh besar kayak Jasim Asyari, tiba-tiba sekarang film nextnya itu gue bikin film tentang Likas gitu, yang mungkin hanya sebagian orang saja yang tahu gitu kan. Dan itu tantangan tersendiri buat gue gitu, gimana caranya bikin film tetap biografi biopic tapi yang diceritain ini benar-benar orang baru gitu. Itu memang benar-benar tantangan. Iya, dan yang namanya film biopic memang dari mulai pemainnya segala segala hal yang ada muncul di visual dalam gambar itu kan memang benar-benar harus real dengan kenyataan yang ada gitu ya. Iya, harus banget. Dan butuh berapa lama Mas Rako untuk research segala macam? Sebenarnya sih researchnya nggak lama, nggak kayak Sang Kiai 2,5 tahun gitu. Kenapa nggak lama? Karena memang secara literatur tuh kita ngambil dari buku yang sudah pernah ditulis, biografi tentang Ibu Likas sendiri, yang ditulis oleh Ibu Hilda gitu. Terus Ibu Likasnya ini sendiri masih ada ya. Usianya sekarang 90 tahun gitu. Jadi memang research dan narasumbernya, literaturnya itu memang nggak begitu susah lah kita. Justru kendala buat gue adalah untuk memahami sosiologi Karo, budaya Karo gitu. Karena itu beda lah ya. Beda banget karena ya. Background gue kan Jawa gitu kan, geografis Karo, demografis Karo gitu. Dan mungkin kalau untuk pemain sih kayak Vino misalkan itu sangat susah karena Vino memerankan Pak Jamin Ginting yang which is udah nggak ada gitu. Iya. Itu serunya sih. Dan nggak ada video-video tentang Pak Jamin Ginting juga ya? Sebenarnya ada. Mereka punya koleksi 16 mm filmnya Pak Jamin ketika saat itu. Cuman sayangnya nggak direstorasi jadi rusak. Jadi kita nggak bisa nonton juga. Oke. Nanti kita tanya ke Vino YouLovers gimana caranya dia bisa masukin sosoknya Pak Jamin Ginting itu ke dia. Tapi bisa ketemu sama Reza itu gimana caranya tuh? Kalau Reza orang sih agak picky juga kan sebenarnya. Kenapa sih lo sama Reza? Enggak. Ada masalah apa sih sama Reza? Gue kenal dia Mas Bos. Reza nih kayak udah lama banget gak ketemu gitu kan, tiba-tiba ini dia nih orangnya nih. Kalau Reza sih memang udah agak lama. Jadi proyek pertama gue sama Reza tuh kira-kira 2008 atau 2007 gitu. Film juga judulnya Oh My God gitu kan. Cuma sempet lost contact lah karena emang gue kan freelance kemana-mana gitu. Nah tiba-tiba kemarin ketika bikin Sang Kiai itu ketemu lagi sama Reza gitu, somehow gitu kan. Ceritain di sini nggak enak juga kenapa ketemunya gitu kan.
Nah terus Kan, Vin? Gue bilang ya apa kan? terus ternyata klik sama Reza gitu. Jadi maksudnya selama ini kan gue kan hanya berpikir secara kreatif gitu kan. Memang gue butuh orang yang bisa berpikir secara marketing dan bisnis gitu. Pas banget ya. Dan Reza kan juga mengerti tentang film gitu kan. Jadi ya TikToknya enak lah gitu. Iya. Oke. Kenapa? Sekarang gue nanya Reza nih. Kenapa lu mutusin untuk ngangkat yang film Likas gitu loh? Alasan lu apa sih sebenarnya? Jadi sih kita masih ngebahas juga. masih ngebahas juga ya. Jadi sebenarnya kita kan filmmaker gitu ya. Filmmaker tuh biasanya dihadapkan paling umum biasanya tuh pilihannya jadi dua. Pertama bisa punya satu cerita yang komersil, tapi terkadang tuh jadi nggak positif, nggak inspiratif gitu ya. Ya ada lah ya kayak film-film horor gitu atau segala macam gitu kan. Mereka sangat komersil, tapi juga nggak positif atau inspiratif. Tapi ada juga film yang positif, inspiratif, sayangnya nggak komersil gitu karena at the end apakah menjadi terlalu menggurui lah filmnya, jadi kayaknya berat banget atau gimana gitu ya. Kita langsung berani ambil, kita harus ngerjain nih 3 Nafas Likas. Soalnya ini film bisa positif, inspiratif, tapi juga komersil. Kalau nanti You Lovers bisa ngelihat trailersnya di YouTube gitu ya, bisa cek deh. Maksudnya banyak banget kejadian yang sangat filmis gitu ya. Jadi ini bisa banget diangkat ke film gitu. Kemarin juga paling seru sebenarnya kan kita sempat ngedit di Bangkok kan. Di Bangkok gitu kan. Terus ada orang Bangkok ya, mereka nggak ngerti bahasanya kan, dia cuma ngeliat doang gitu kan. Terus lagi ngeliat gitu, coba deh lo kalau buat ini ke satu kalimat, ini film ini mengenai apa sih? Gue cuma bisa bilang lo kayak nonton Forrest Gump ketemu Pretty Woman kali ya. Gue bilang gitu, jadi serius lo bilang gitu. Terus ya kebetulan ada yang bisa bahasa Indonesia. Ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Terus iya sih menurut gue bener juga ya. Dari kisahnya jadi memang diajak untuk mengikuti sejarahnya Indonesia karena film ini dibuat latar belakangnya dari tahun 30 sampai sekarang gitu kan. Jadi masa penjajahan Jepang, masa Belanda, revolusi, kejayaan ekonomi Indonesia, semuanya juga ada di film ini. Tapi kita juga kuat unsur cintanya gitu ya. Maksudnya gimana Rako tuh bisa potretin banget gimana di setiap cowok hebat pasti juga ada cewek hebat gitu loh. Vino, gue tahu lu suka banget sama G30 SPKI, suka sama Janur Kuning juga gitu. Ini apa karena background lo suka sama film-film perjuangan gitu, jadi gue decide gue mau deh nih gabung sama project ini. Sebenarnya kalau kayak suka-suka film perang emang gue suka gitu. Gue nonton film, emang nonton film perang gitu. Cuman bukan itu sih kenapa gue mau bergabung di sini. Jadi pertama kali gue ditawarin, pertama gue dikirimin sinopsis sama Orema, terus gue baca, ternyata gue sebagai Jamin Ginting. Nah yang gue tahu itu Jamin Ginting itu nama jalan paling panjang di Sumatera Utara gitu. Nah, gue aja nggak tahu tuh. Nggak banyak orang tahu maksudnya. Nah ya tadi karena waktu itu ngomongin G30S, jadi gue tahu tuh kalau memang ada beberapa jenderal yang istilahnya selamat lah dalam peristiwa itu gitu. Nah salah satunya Pak Jamin Ginting itu. Wah ini menarik banget nih karena tapi gue belum baca skripnya waktu itu. Skripnya masih di development lagi gitu. Dipanggil untuk casting. Gue datang, ternyata gue ketemunya sama Mas Rako gitu. Gue udah siap casting, ketemu sama Mas Rako gitu, terus diskusi lama panjang, nanyanya kemana-mana dulu tuh, gimana keluarga ini bla bla bla. Ini kapan gue castingnya nih? Castingnya pasti itu kayaknya. Ya, maksudnya karena kan gue pertama kali ketemu dalam kerjaan gitu kan. Oh gitu. Jadi lu produksi baru pertama kali. Jadi gue kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, udah ngobrol panjang terus Rako ngasih gue buku judulnya Bukit Kadir. Jadi 2 buku tentang Jamin Ginting. Dia ceritain tuh Jamin Ginting tuh siapa, perjuangannya tuh apa. Ternyata gue baru sadar kalau ternyata Jamin Ginting ini salah satu tokoh yang amat penting di Sumatera Utara gitu, terutama di perjuangan rakyat Karo gitu. Nah dari situ gue belum baca skripnya tuh, dari situ tuh gue udah mulai, ini nggak main-main, ini film nggak main-main gitu. Maksudnya si Rakonya sendiri udah tahu banget siapa Pak Jamin Ginting, siapa Ibu Likas itu, dan ketika dia diceritain filmnya seperti apa, gue merinding lah, gue
tertarik banget lah, gue semangat banget untuk casting gitu kan. Iya. Pas udah selesai itu ternyata kok gue gak di casting gitu kan. Jadi gue berpikir setelah itu nanti dihubungin ya, nanti ketemu gitu. Gue berpikir waktu itu sama Caca waktu itu sama Caca, terus kok tadi gak jadi ini, kok kamu gak jadi di casting tadi? Gak tahu, tapi kayaknya aku di casting tadi sama Rako karena Castingnya udah ngobrol gitu ya. Kayaknya psikologis gitu. Kok kemana-mana gitu pertanyaannya gitu. Terus terakhir dia bilang di nanti dihubungin gitu kan. Terus kamu gimana? Oh gila, gue emang cukup salut sama dua tokoh ini gitu kan, sama dua tokoh Ibu Likas dan Jamin Ginting ini, perjuangannya dia seperti apa gitu. Nah dari situ ketika gue udah oke bergabung dan gue baca skripnya, ternyata itu baru kebuka gitu pikiran gue, ternyata perjuangan mereka hebat banget gitu. Iya. Talking Pictures is already dismissed. Come back same time next week. UFM 94,7